Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wiskar Melashraf, tentunya di channel pribadi saya. Nah, hari ini berhubung ini juga bukan channel grup, ini channel pribadi. Jadi hari ini saya ingin mengupload konten yang mungkin bukan selawat atau bernyanyi, karena yang namanya manusia pasti ada titik jenuhnya. Jadi untuk menghilangkan titik jenuh dari manusia terhadap suara saya mungkin pas-pasan, hari ini saya ingin upload konten. Saya ingin flashback ke belakang tentang grup nasyid saya, karena saya merupakan salah seorang personil dari grup nasyid Al-Ashraf Dayah Melku Saleh Pantun Labu Aceh Utara. Dayah Melku Saleh Pantun Labu Aceh Utara yang merupakan sebuah dayah ataupun lembaga instansi agama yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik Aceh. Beliau bernama Tengku Haji Ibrahim bin Bardan, ataupun lebih kita kenal dengan Abu Panton. Nah, Al-Ashraf lahir di Dayah Melku Saleh Pantun Labu Aceh Utara. Mereka bersatu dari berbagai daerah sehingga lahirlah grup nasyid Al-Ashraf Dayah Melku Saleh Pantun Labu Aceh Utara. Oke, sebelum kita melanjutkan video saya tentang flashback ke belakang bagaimana perjuangan nasyid Al-Ashraf itu sendiri sehingga terbentuk menjadi sebuah grup nasyid yang mungkin belum ternama di Aceh ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share YouTube saya ini. Barangkali dengan subscribe dan like dan sebagainya, kalian akan mendapatkan notifikasi dengan tekan tombol loncengnya. Itu saja dari saya. Untuk langsung saja kita mulai menceritakan kembali atau flashback ke belakang bagaimana dan siapa grup nasyid Al-Ashraf itu sendiri. Oke, check it out. Tentunya untuk merintis karir dari pertama sekali itu, apalagi kami sudah berdiri sejak 2014, itu mungkin perjuangannya lebih pahit ketimbang dengan grup-grup nasyid sekarang, ya kan? Ya, itu kami dulu untuk mendapat studio recording aja itu kayak harus ke Banda Aceh dulu menggunakan motor, karena waktu itu kami memang belum punya mobil. Sekarang juga belum punya mobil sih. Itu kami harus menempuh perjalanan selama 6 jam lebih kurang, itu dari Pantun Labu ke Banda Aceh. Itu kami jumpa dulu sama Syekh Ghazali Al-Kabir, pemilik dari Kaska Record ya. Jadi kami jumpa dulu sama beliau. Itu kami waktu itu Tunku Karim duluan, Tunku Abdul Karim yang memang mendapatkan nomor Syekh Ghazali Al-Kabir di kasetnya Kak Liza Aulia. Jadi beliau karena memang ingin membuat album, diambillah nomor Syekh Ghazali tersebut di kaset Kak Liza Aulia waktu itu ya. Jadi untuk menempuh karir di dunia keartisan waktu itu memang tidak semudah sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih kayak banyak itu studio di mana-mana gitu kan. Mungkin buat home studio pun sekarang sudah bisa. Mungkin kalau dulu itu lebih kayak butuh perjuangan yang memang tidak mudah seperti sekarang. Itu waktu itu kami harus ngutang dulu di mana-mana ya kan, untuk mengumpulkan dana 30 juta lebih waktu itu untuk biaya rekaman. Itu kami dulu 4 juta itu udah full video. Jadi kita boleh rekaman lagu kayak mana ya, sesuka hati. Jadi kita mau rekaman 10 lagu, mau rekaman 12 lagu, 20 lagu dan sebagainya, asalkan mampu dan sanggup. Kita harus mengeluarkan dana waktu itu 4 juta. Nah, kami rekamannya di studio Y Studio waktu itu. Kalau sekarang Y Recording sama dulu itu Y Studio. Pemiliknya Bang Yako, ini foto Bang Yako. Jadi beliau sama beliau kami mendapatkan ilmu yang luar biasa ketika kami rekaman.
Saya teringat waktu rekaman selawat marhaban waktu itu. Marhaban ya marhaban, marhaban ya. Jadi waktu itu ketika saya di proses rekaman itu beliau sempat sedikit kecewa dengan kami yang memang belum pernah rekaman waktu itu, ya kan, apalagi kami yang memang berasal dari kampung dan pesisir gunung dan sebagainya. Itu sempat kecewa dalam arti kata kami memang belum bisa, karena kan nggak tahu kami bagaimana rekaman itu, bagaimana prosesnya dan sebagainya, dan itu memang hal perdana yang baru kami lakukan waktu itu. Jadi lebih kayak nervous, gugup dan sebagainya ketika kami berada di ruang rekaman itu, ya. Jadi waktu itu ketika beliau merekod kami, itu sempat kecewa dalam arti kata kami memang menyanyi itu, bersalawat itu memang tidak menggunakan hati dan sebagainya. Jadi kami asal nyanyi aja, asal nyerocos ya. Jadi waktu itu beliau memang agak sempat kecewa, ya kan. Tapi karena beliau sayang sama kami orang kampung dan sebagainya, itu lebih kayak jadi diajarilah bagaimana untuk bernyanyi yang menjadi penyanyi yang memang sukses, menjadi penyanyi yang bisa menyanyikan lagu itu menggunakan hati dan sebagainya. Jadi kayak kami itu merasa sangat terbantu dengan apa yang sudah diajari oleh beliau, ya, Bang Eko. Jadi ini foto beliau. Jadi kami sangat berjasa dengan beliau. Itu waktu itu saya pas giliran saya masuk itu rekaman, kan, itu dibilang kayak gini sama beliau, ayo wis, bayangkan di depan kamu itu, kamu lagi nyanyi, di depan kamu ada Rasulullah yang lagi lihat kamu, lagi senyum ke kamu. Jadi sesepe, jadi kayak seperti itu diajarin sama beliau ketika kami berada dalam proses rekaman. Jadi beliau ingin kami itu bernyanyi tidak hanya sekedar bernyanyi, tidak hanya bisa menyampaikan lagu, tidak hanya kayak mana ya, lebih kayak kami itu bernyanyi tidak hanya sebatas menyelesaikan tugas. Jadi bernyanyi bagaimana caranya bernyanyi menggunakan hati, bernyanyi membayangkan di depan kami itu ada Rasulullah ketika kami berselawat. Ini lebih kayak tidak bernyanyi asal bernyanyi, jadi seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi kami di sana di Banda Aceh itu selama seminggu lebih kurang gitu, ya, lebih kurang selama seminggu kami di sana dengan proses rekaman itu, biaya rekaman, biaya makan dan sebagainya itu kami ngutang di mana-mana waktu itu. Jadi kami sempat ngutang sama orang tua saya, ya, sempat ngutang sama Dayah juga, sama guru-guru di Dayah juga, sempat ngutang. Pokoknya kami harus bisa mengumpulkan dana waktu itu dengan jumlah 30 juta lebih kurang. Jadi memang beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan studio mungkin di pinggir, di samping rumah aja itu sudah ada studio. Di Luxmore sekarang sudah ada studio. Sekarang di Aceh Utara kayaknya udah banyak studio sekarang. Jadi bisa rekaman di mana-mana dengan biaya yang mungkin lebih murah sekarang, ya. Dan memang tergantung ini juga sih, tergantung di mana kita record kalau sekarang. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini itu kami buat album perdana kami itu waktu itu memang kami sengaja memang tidak buat musik, ya, karena kami itu berasal dari Dayak. Jadi mungkin agak janggal sedikit, apalagi kami bawa nama Dayak. Jadi agak janggal sedikit jika memang kami pakai musik. Jadi waktu itu audio kami itu semuanya di album perdana kami itu memang tidak ada musik sama sekali. Jadi kami lebih kayak main paduan suara dan sebagainya. Nah, tujuan kami itu pertama sekali ingin membuat album. Waktu itu album perdana kami Tanglung Semeluh, ya. Judul besarnya itu Tanglung Semeluh. Jadi lagu itu lebih kayak kalau menurut kami waktu itu, ya, lagu itu kayak apa ya, lagu hitsnya kami itu kalau menurut kami
Tapi yang lebih orang suka setelah kami keluarkan album itu kayaknya lebih ke Marhaban yang saya ceritakan tadi, ketika kami itu merekod lagu Marhaban itu, solo Marhaban itu. Jadi Bang Yakub itu lebih kayak ayo wis kamu harus nyanyi, bayangkan di depan kamu ada Rasulullah. Jadi memang lagu itu yang paling berkat kalau di album kami ya. Jadi lebih kayak dikenal lagu itu sih di album kami waktu itu. Nah, tujuan kami itu yang ingin kami tegaskan buat album itu, kami tidak ada niat untuk agar dikenal, agar populer, agar viral dan sebagainya. Jadi kami lebih ke kayak ingin mempromosikan ke publik bahwa kami itu berasal dari daerah Maluku Saleh. Jadi kami ingin, tujuan utamanya itu mungkin karena tujuannya mulia, sehingga itu album kami waktu itu memang laku di pasaran. Tujuan kami waktu itu memang ingin mempromosikan Dayah, jadi ingin membawa nama Dayah, ingin memperkenalkan ke publik, khususnya ke orang Aceh itu, ke masyarakat Aceh, bahwa ada loh Dayah besar yang mungkin belum banyak orang ketahui, bahwa di tempat kami belajar itu ada Dayah besar yang dipimpin oleh memang ulama besar, orang ulama karismatik Aceh. Mungkin banyak yang masyarakat Aceh yang belum kenal, yang belum mengetahui bahwa Abu Panton itu almarhum ya, Allahumma sholli, mempunyai Dayah besar dengan nama Maluku Saleh ya. Itu kami dulu menyingkat Dayah Maluku Saleh dengan Malisa. Jadi anak-anak santri Maluku Saleh itu dari mana? Dayah mana? Dayah Malisa gitu. Jadi orang masih tahu kalau Malisa itu memang singkatan dari Dayah Maluku Saleh. Jadi memang itu tujuan utama kami membuat album Tanglung Semuluh itu ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah tujuan kami pertama sekali, niat kami mulia. Jadi bukan ingin dikenal, bukan ingin viral, bukan ingin menjadi artis dan sebagainya. Karena kami pun grup Nasyid Al Ashraf ini jadi lebih kayak apalagi kan album perdana itu nggak ada musiknya, dia lebih kayak paduan suara dan sebagainya ya kan. Jadi kami mungkin lebih dikenal waktu itu memang karena paduan suaranya, bukan karena musiknya bagus dan sebagainya. Jadi yaitu tujuan utama kami membuat album Tanglung Semuluh, album perdana kami itu memang dalam tanda kutip saya tegaskan untuk memperkenalkan Dayah Maluku Saleh yang merupakan asuhan dari Allah yarham Abu Haji Ibrahim bin Bardan, ataupun lebih kita kenal dengan Abu Panton. Jadi alhamdulillah ketika kami mempromosikan itu kami ketika proses syutingnya pun, ketika kami buat video klip, ada sebagian video klip yang memang kami ambil di lokasi Dayah waktu itu. Cuman sayangnya waktu itu Abu Panton sudah almarhum ya, sudah tidak ada. Tapi kami ya minta izin ke seluruh guru-guru di situ, dan alhamdulillah memang diberi izin dengan senang hati waktu itu. Mungkin sambutan dari Dayah Maluku Saleh itu terhadap kami itu luar biasa. Jadi dukungan dan sebagainya itu luar biasa, mulai dari guru, santri dan sebagainya. Masyarakat sekitar pun ketika proses syuting itu mungkin bukan kayak sekarang, kita mau syuting pun orang nggak akan peduli. Kalau dulu itu ketika kami syuting itu ramai kali gitu yang memang nonton. Jadi kalau misalnya kita nggak pede dan sebagainya, mungkin album ini tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan kami gitu kan. Jadi mungkin karena doa-doa daripada orang tua, doa guru, gure dan sebagainya, bantuan dari mereka semua, sehingga lahirlah grup Nasyid Al Ashraf ini, terbentuklah grup Nasyid Al Ashraf ini karena memang berkat bantuan doa daripada orang tua, guru, gure dan sebagainya. Jadi tanpa mereka semua kami mungkin tidak bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan ada yang memikir kami itu sudah bubar dan sebagainya, padahal tidak sama sekali. Mungkin kami masih tetap tampil di wedding party, mungkin di sunat rasul, akikah dan sebagainya. Kami masih tampil hingga sekarang. Jadi dari 2014
hingga sekarang 2021 akhir kami masih bersama, kami masih menghadiri wedding party, masih menghadiri sunat rasul, akikah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang menganggap kami itu sudah bubar, itu mungkin salah besar. Kami masih bersama, hanya mungkin sekarang sudah punya channel pribadi masing-masing.